Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Indah. Hari ini kita akan membahas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 3 mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang 1945, di mana submaterinya sebagai berikut. Pertama, sistem politik Indonesia. Kedua, fungsi dan kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, penerapan pemerintahan yang baik. Dan yang keempat, partisipasi warga negara dalam sistem politik. Yuk kita bahas submateri pertama dan kedua. Suprastruktur politik. Apa sih yang dimaksud dengan suprastruktur politik? Suprastruktur politik merupakan mesin politik formal atau aktivitas politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaganya sebagai berikut. Yang pertama, MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Dan yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Infrastruktur politik, yaitu mesin politik informal atau aktivitas politik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Di mana 5 komponen infrastruktur politik sebagai berikut. Pertama, partai politik. Partai politik yaitu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, di mana fungsi partai politik sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, rekrutmen politik. Dan yang keempat, mengatur konflik. Yang kedua, kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa tujuan untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan publik. Contohnya seperti kelompok anomik, yaitu kelompok yang berasal dari unsur-unsur masyarakat dan terbentuk secara spontan akibat adanya isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok non-asosional, yaitu kelompok yang asalnya dari unsur keluarga dan keturunan atau etnis, status, dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi. Yang ketiga, kelompok penekan. Kelompok ini adalah kelompok yang biasanya melempar kritikan-kritikan untuk para pelaku politik yang lain. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memajukan dunia perpolitikan karena kritik yang mereka sampaikan bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Peran kelompok ini cukup penting dalam menanggapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, media komunikasi politik. Media komunikasi politik atau media of political communication adalah salah satu macam infrastruktur politik yang sangat dekat dengan masyarakat. Komunikasi politik ini merupakan alat perantara dalam menyebarkan informasi pemberitaan seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Yang kelima, tokoh politik. Tokoh politik merupakan macam infrastruktur politik yang sangat mempengaruhi sistem politik yang sedang berjalan. Merekalah orang-orang yang sering kita lihat di dunia politik karena mereka bekerja dalam dunia tersebut. Mereka memegang peran yang penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang selanjutnya akan mempengaruhi wilayah tertentu. Oke, sekian pembahasan hari ini. Terima kasih.